Hey smart people, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat kemarin kita mengaplikasikan pengaplikasian kapur pertanian berjenis Zeolite pada budidaya bawang daun yang kita budidayakan atau saya budidayakan. Saya juga sudah melakukan dan memberi penjelasan tentang standar operasional prosedur versi saya pribadi. Adapun kurang lebihnya itu bisa kita aransemen sesuai kemampuan dan daya cerna kita sebagai petani. Adapun kalau kita melakukan standar operasional prosedur secara murni itu akan sangat lama prosesnya, karena ada yang namanya proses karantina, pengolahan lahan, pendiaman, masturbasi dan lain sebagainya. Setelah semua itu selesai dilakukan, nah selang beberapa hari kita wajib mengontrol, mengawasi tanaman yang kita tanam. Contohnya seperti sekarang, hari Jumat kemarin kita hari Kamis selesai tanam, hari Jumat langsung diaplikasikan kapur pertanian. Nah selang beberapa hari, sekarang hari Senin, kita kontrol dan awasi. Pertama, maksud dan tujuannya untuk mengetahui jenis tindakan apa yang akan kita lakukan sebagai petani untuk menanggulangi hama dan penyakit. Dilihat situasi dan kondisi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pertumbuhannya akan maksimal atau tidak, apakah kira-kira akan ada yang mati terkena jamur, baik layu bakteri maupun layu sebagainya. Seperti itu akan sangat bermanfaat. Juga untuk mengetahui salah satunya, apakah tanaman bawang daun yang kita tanam ada yang terlewat atau tidak. Contohnya seperti ini. Nah, ini jelas terlewat. 1, 2, 3. Nah, ini lubang terlewat. Jadi kita harus segera sulam atau ayum. Nah, kita cari bibit yang sekiranya masih rapat. Nah, ini juga terlewat. Kita cari, kita tanam ulang. Nah, itu salah satu manfaat kontrol pada tanaman dalam setiap berbudidaya. Nah, sisa-sisa kapur pertanian yang sudah terbasahi oleh air hujan, alhamdulillah ada hujan, sudah mulai diserap. Nah, ini hasilnya. Di sini juga mulai terlihat akan ada banyak gulma yang tumbuh. Contohnya seperti ini. Tuh. Sudah mulai ada pertumbuhan. Nah, bawang daunnya sudah mulai tumbuh. Padahal baru 5 hari. Itu manfaat air, baik air irigasi maupun air hujan. Nah, dari sini kemungkinan tidak akan lebih dari 1 minggu lagi supaya tanaman bawang daunnya berdiri. Nah, di sini saya berpikir untuk melakukan, apakah perlu dilakukan pemberian pengaplikasian herbisida untuk menanggulangi gulma atau tidak, apakah menggunakan tangan, menggunakan pegawai atau tidak. Dilihat dari situasi dan kondisi. Itu salah satu pentingnya kontrol. Yang kedua, untuk menentukan jenis pupuk kimia apa yang tepat sekiranya untuk tanaman bawang daun yang kita tanam. Jadi kontrol dulu, awasi dulu, cermati dulu supaya kita tahu pupuk apa yang kira-kira tepat untuk bawang daun yang saya tanam atau yang kita tanam.
Manfaat lain dari kontrol ini juga kita bisa menentukan apakah sudah harus ada tindakan apa belum. Seperti itulah kurang lebih. Nah, ini keadaannya sekarang. Alhamdulillah masih aman, terkendali. Itu dipupuk. Nah, sekarang ke pestisida. Jenis pestisida apa yang akan kita pakai berawal juga dari sini, dari kontrol. Kontrol yang baik. Apakah fungisida seperti apa, jenisnya bagaimana, berikut insektisidanya berjenis apa. Kita juga pantau dari sini. Dari sini kita akan mulai. Patokannya tentu saja, pertama, hama atau penyakit bawang daun dari tempat asalnya atau dari si bibit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lingkungan sekitar. Contoh seperti ini. Di sebelahnya ada tanaman kubis, otomatis yang datang akan ada hama berjenis ulat, baik itu Plutella maupun jenis ulat gerayak. Itu yang pertama. Nah, bukan tidak mungkin jika pengaplikasian pestisidanya baik pada si kubis tersebut, nanti akan pindah ke sebelahnya, ke bawang daun yang kita budidayakan. Di sini saya juga menemukan tumpukan daun pisang yang kering atau gulma-gulma yang disimpan ditumpuk menjadi satu tumpukan di sana. Biasanya itu adalah tempat yang baik untuk jenis kutu-kutuan berkembang biak di sana. Baik itu wereng dan lain sebagainya. Pokoknya jenis kutu-kutuan lah. Nah, kalau di sini ada tanaman kubis, biasanya ulat berjenis Spodoptora dan lain sebagainya. Di sebelah sini ada tanaman kentang berikut kolam ikan. Nah, kemungkinan besar jika ada tanaman kentang itu pasti ada yang namanya kutu loncat. Terus ada juga liromija atau jenis lalat-lalat, baik itu penusuk, penghisap dan lain sebagainya. Bisa saja pindah ke bawang daun yang kita budidayakan. Itu patokannya. Di atasnya juga ada bawang daun punya tetangga kebun. Yang kemarin di awal video ada banyak sekali warang hitam. Bukan tidak mungkin pindah ke bawah ke punyanya kita atau punya Simple Farm. Jadi kita awasi. Jadi ada baiknya kontrol sesering mungkin setiap apa budidaya yang kita lakukan, baik itu bawang daun, kubis, kentang dan lain sebagainya. Contohnya sekarang di budidaya bawang daun. Ini akan juga masuk dalam hitungan standar operasional prosedur di mana biaya kontrol itu ada. Nanti kita buka dan kita catat dalam satu buah buku yang kemarin kita tunjukkan pas awal video. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penanggulangan hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman bisa juga dilakukan hal seperti demikian. Namun yang jadi patokan tetap saja hama yang terdapat pada tanaman yang kita budidayakan tersebut. Jadi sisanya mungkin bisa sebagai alternatif untuk berjaga-jaga, untuk mengkondisikan jenis pestisida yang akan kita pakai di bawang daun atau kita akan semprot di budidaya bawang daun. Saya masih memikirkan apa jenis pestisida dan pupuk yang tepat dengan metode awasi, cermati, dan kenali. Kurang lebih seperti itu. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Semoga selalu ada hal dan nilai positif yang bisa diambil dari setiap video yang saya upload.